Apakah suara saya dengar? Jelas ya? Sudah terdengar jelas, Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Pak Fajar Hutomo, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, rekan-rekan dari stakeholders Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Fajar dan Bapak Ibu sekalian semuanya. Atas nama Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, kami sangat berterima kasih dan marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang Tuhan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sehingga sore ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi untuk diskusi sore. Pak Fajar Hutomo dan Bapak Ibu sekalian, salah satu menjadi tugas kami Bank Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Timur, adalah melakukan diseminasi atas produk-produk yang kami lakukan gitu. Kami eh, bisa kerjakan selama ini gitu ya. Salah satu produk yang memang cukup strategis barangkali yang mungkin perlu kami diseminasikan adalah laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang kami lakukan kajian 3 bulan sekali. Saya terutama setiap 3 bulan sekali juga melakukan diseminasi kepada stakeholder-stakeholder terkait. Namun demikian, kita juga perlu mulai saat ini, barangkali inilah pertama kali kita mencoba untuk melakukan diseminasi kepada kalangan-kalangan milenial. Kaum milenial kenapa? Karena merekalah yang nanti akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan, yang akan bisa menerima estafet dari generasi-generasi yang sebelumnya, termasuk kita semuanya mungkin yang golongan non milenial yang lebih tua gitu ya. Mmm, eee, Pak Fajar dan Bapak Ibu sekalian, sebelum Pak Fajar nanti mungkin menyampaikan keynote speech-nya, kami sangat terima kasih Bapak bisa hadir. Saya juga sedikit saja ingin mengingatkan kepada adik-adik sekalian, kaum milenial, teman-teman sekalian, eee, kita saat ini menghadapi era-era yang turbulensi, era-era mungkin ketidakpastian di dunia, tetapi setiap ada peristiwa atau event, kita pasti harus bisa mempunyai sikap yang optimis, yang punya semangat gitu ya, punya keyakinan untuk bisa selalu positive thinking, meraih peluang-peluang yang ada. Diseminasi ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi, informasi yang penting bagi adik-adik sekalian di kaum milenial, bagaimana sebenarnya kita harus melakukan apa di Kalimantan Timur terutama. Dunia sedang bergerak, dua hal yang penting, dunia lebih digitalisasi, dunia lebih mengurangi globalisasi. Dari sini pentingnya kita untuk meningkatkan kreativitas. Ekonomi kreatif, investasi yang berkualitas, itu sangat penting buat Kalimantan Timur dan Indonesia. Kenapa? Problem utama kita adalah bagaimana kita mampu menaikkan daya saing, mampu menaikkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, sehingga kita mampu di dalam era pandemi maupun era yang deglobalisasi ini meningkatkan potensi-potensi menjadi aktual, menjadi produk barang dan jasa, menjadi alternatif sumber pertumbuhan ekonomi, menjadi alternatif kekuatan ekonomi baru untuk menyongsong masa depan yang lebih baik buat Kaltim dan nasional. Dan saya kira hari ini momennya yang pas untuk berdiskusi, adik-adik akan nanti mungkin banyak presentasi dari Mas Rifki, juga nanti kemudian mungkin bisa ada di sini ada Mas Ivan dan lain sebagainya. Kita akan terus mudah-mudahan kalau ini kita hasil evaluasi nanti bagus, dibutuhkan oleh teman-teman, kita akan teruskan untuk melakukan diseminasi seperti ini. Dan mungkin juga tolong nanti masukannya, mungkin nanti teman-teman bisa survei ke teman-teman dan berikan masukan kepada kita. Kira-kira apa yang memang dibutuhkan sepanjang memang itu kami lakukan assessment, kami lakukan ada output-nya, ada produk-produk yang kami hasilkan, insya Allah kita bisa terus berkomunikasi sehingga
teman-teman dapat memperoleh persepsi gitu ya yang lebih baik tentang ekonomi, terutama ekonomi Kalimantan Timur, sehingga kita bisa sama-sama mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi menuju peningkatan daya saing dan produktivitas kita. Judulnya sangat bagus dan inilah yang kenapa nanti mungkin diuraikan, kenapa Kaltim, kami di BI Kaltim memilih mengenai pariwisata dan industri kreatif. Kenapa? Ada masalah apa di sana? Saya kira nanti akan silakan didiskusikan, ada apa dan potensinya apa di sana, prospeknya seperti apa, dan kenapa harus kita lakukan itu, saya kira itu menjadi salah satu mungkin nanti bisa dibahas oleh teman-teman sekalian. Akhirnya saya ucapkan selamat datang Pak Fajar Hutomo, Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, teman-teman adik-adik milenial, dan tentu juga terima kasih kepada panitia dan rekan-rekan yang telah menyiapkan ini dengan insya Allah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kalau ada yang kurang-kurang mohon maaf dan nanti mohon kasih masukan buat kita untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tutut. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk dalam acara diskusi sore hari ini, dimohon kesediaannya untuk dapat berfoto bersama. Mohon untuk mengaktifkan kameranya dan memposisikan diri. Saya izin pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Selanjutnya, untuk memulai diskusi kita sore hari ini, saya serahkan kepada Mas Ivan Firmanda selaku moderator. Kepada Mas Ivan, dipersilakan. Terima kasih Mbak Rafni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat cek. Ya, udah oke, Van. Mohon maaf. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Fajar Hutomo, ST MMT CFP. Kepada yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Tutut SH Cahyono. Yang saya hormati Saudara Rifki Maulana selaku Ekonom Junior Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, serta Saudara Kinan Pierce selaku Founder Stoic Trisula Nusantara, serta rekan-rekan milenial peserta webinar yang berbahagia. Selamat datang di acara webinar diskusi sore, strategik, on point, relevan, yang bertemakan peran milenial dalam pengembangan pariwisata dan industri kreatif, guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang sustainable. Sebelum masuk pada rangkaian acara, saya akan sedikit memberikan gambaran latar belakang penyelenggaraan webinar ini. Seperti yang kita ketahui bersama, hingga saat ini, ekonomi Kaltim masih bergantung pada beberapa sektor, utamanya sektor batubara dan industri pengolahan. Namun, kedua sektor tersebut kinerjanya relatif fluktuatif dan sedang dalam tren penurunan di tengah lesunya permintaan global. Melihat hal tersebut, Kaltim perlu untuk segera melakukan transformasi guna menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih stabil serta inklusif dan memiliki daya saing tinggi seperti sektor pariwisata dan industri kreatif. Sektor pariwisata sendiri saat ini juga dipandang sebagai salah satu leading sektor di Indonesia yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta menekan current account deficit melalui penerimaan devisa negara, sehingga pengembangannya perlu untuk terus didorong agar mampu menarik lebih banyak kehadiran wisatawan mancanegara. Lalu seperti apa potensi pariwisata di Kaltim ke depannya? Bagaimana dan seperti apa tantangan potensi dalam pengembangannya, serta seperti apa peran kita semua, khususnya milenial, dalam mendukung sektor-sektor pariwisata dan industri kreatif di Kaltim agar dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Semua pertanyaan tersebut sedianya akan terjawab oleh para narasumber hebat kita pada hari ini. Para peserta webinar yang berbahagia, untuk mengawali diskusi sore pada hari ini, kami persilahkan kepada yang terhormat Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Fajar Hutomo ST MMT CFP,
untuk berkenan memberikan keynote speech pada kesempatan kali ini. Kepada yang terhormat Bapak Fajar Hutomo, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tutu Cahyono, selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Bapak dan Ibu sekalian, serta para milenial dan Gen Z yang hadir dalam webinar pada siang hari ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas inisiatif dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan webinar ini. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan yang prima di tengah situasi pandemi ini. Itu yang paling berharga saat ini, ya, karena dengan kesehatan tersebut kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, ya, tentunya dengan inovasi-inovasi baru, dengan adaptasi kebiasaan baru terkait dengan situasi pandemi kita saat ini. Oke, baik, Pak Tutu, mohon maaf sebelumnya karena di internal kami ada agenda yang mendadak, Pak. Kami harus rapim sehingga terima kasih sudah disegerakan untuk saya menyampaikan keynote speech ini. Moga-moga dapat memberikan wawasan bagi kita semua. Oke, baik. Apakah bahan saya? Oke, sudah nyampe ya. Oke, sebentar. Oke, baik. Saya langsung saja. Dari moderator sudah men-sharing screen untuk paparan saya yang berjudul Indonesian Millennials and Gen Z, ya. Oke, lanjut. Ada beberapa pointers yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah dampak COVID terhadap millennials dan upaya penanggulangannya, kemudian perubahan millennial behavior dan tantangannya selama pandemi ini. Tantangan sekaligus opportunity, ya. Kemudian adanya mega shift dari konsumen yang terjadi selama masa pandemi, serta bagaimana harapan kepada para milenial dan Gen Z di era new normal ini pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Oke. Next, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kita sama-sama paham bahwa pengendalian dampak pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, ini telah membawa perubahan. Ya. Pandeminya sendiri kemudian memaksa kita semua untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi, gitu ya. Antara lain misalkan sekarang konsumen kita menjadi lebih aware terhadap kesehatan, ya, dan kemudian perubahan perilaku kita secara digital. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya yakin semua sudah tahu ini. Ya, saya hanya menyampaikan secara sekilas saja, ya, situasi global pandemi ini di seluruh dunia. Oke, lanjut saja, next. Ya, kalau dilihat dari rentang usia penderita COVID ini dan juga tingkat mortality-nya, bisa kita lihat di sini, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa rentang usia 30 sampai 49 tahun adalah kelompok yang paling banyak terinfeksi, namun juga merupakan kelompok yang paling tinggi tingkat kesembuhannya, gitu ya.
Ini saya kira bisa difahami secara logis karena usia 30 dan 49 ini adalah usia yang sangat aktif dan produktif gitu ya, yang lebih banyak mobile, lebih banyak bergerak, sehingga kemudian resiko terpapar menjadi lebih besar dibandingkan yang lain. Tapi juga kemudian secara fisik, secara fisiologis mereka memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik. Gitu ya, sehingga tingkat kesembuhannya paling tinggi gitu. Oke, lanjut. Next. Ya. Kalau kita melihat beberapa tipikal dari generasi milenial ini, ada yang ini saya mengutip saja apa yang riset yang dilakukan oleh research di tahun 2020 bahwa generasi milenial ini memiliki beberapa tipe, yaitu tipe the adventure, visionary, leader, artis, socializer, konservatif, dan kolaborator. Dari semua tipe ini yang banyak berperan dalam dunia usaha, dunia bisnis adalah tipe yang visioner, yaitu yang menginspirasi, karismatik, ekspresif, dan penyemangat, gitu ya. Nah, visioner ini juga cenderung kalau menjadi karyawan gitu, dia cenderung untuk menjadi karyawan yang berprestasi dengan kehausan yang tak terpadamkan akan pengetahuan dan menjadi wirausahaan hebat, kurang lebih seperti itu. Dengan semangat yang menyala-nyala dari millennials, ini merupakan potensi yang sangat luar biasa untuk menggerakkan kewirausahaan kita. Nah, masalah yang dihadapi kemudian adalah antara lain seperti yang tadi saya sampaikan, generasi milenial dan Gen Z ini adalah generasi yang sangat mobile gitu ya, sangat aktif, lagi aktif-aktifnya gitu. Nah, kondisi yang terjadi akibat pembatasan sosial berskala besar, ya, pembatasan mobilitas ini tentunya memberikan pressure atau stres yang cukup besar bagi milenial dan Gen Z ini. Ya, mereka harus terbatasi, ya, yang kemarin lulus SMA nggak bisa merayakan kelulusannya seperti generasi sebelumnya, gitu ya. Harus secara virtual wisudanya, kemudian nggak bisa menghadiri pesta ulang tahun, pernikahan pun harus dilakukan dengan sangat minimal, nggak bisa liburan, gitu ya. Banyak hal-hal yang sebelumnya menjadi sebuah kegembiraan, bisa jadi malah sebuah kebutuhan, hari ini harus ditahan dulu, gitu ya. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan banyak dilakukan di rumah, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, gitu kan. Ini lama-lama menimbulkan kebosanan, gitu. Nah, di satu sisi, Bapak dan Ibu sekalian, ini juga kemudian memunculkan peluang-peluang, gitu ya. Jadi ada yang decline, ada yang rise up. Nanti kita bahas di belakang. Oke, lanjut. Nah, di tengah situasi seperti saat ini, kita juga kemudian melihat upaya-upaya kreatif dan inovatif yang dilakukan oleh milenial dan Gen Z, misalkan untuk menggalang donasi, gitu ya, sejumlah influencer melakukan pengumpulan dana, dan ini juga menjadi satu hal yang menjadi catatan bahwa situasi ini ternyata juga kemudian meningkatkan kepedulian sosial dari milenial dan Gen Z ini. Ya. Mereka memberikan berbagai bantuan, ya, apa yang bisa mereka lakukan, termasuk mendukung UMKM dengan promosi gratis lewat akun media sosial dan lain sebagainya. Next, nah ini contoh-contoh saja hal-hal yang bisa kita amati di dalam media sosial, di internet, aktivitas dari millennials dan Gen Z ini. Ya.
Oke, lanjut saja. Next. Nah, ini menarik, perubahan millennial behavior dan tantangannya selama pandemi. Lanjut, ya ini. Yang pertama adalah tentang daya beli milenial dan Gen Z di tahun 2020. Ini ada infografis yang dilakukan oleh Pulse, ya, sebuah survei ini mengenai spending behavior dari milenial dan Gen Z. Bisa kita lihat di situ, milenial itu kurang lebih mereka sekarang mungkin kalau, jadi dia papa mamanya Gen Z ya, milenial ini papa mamanya Gen Z gitu. Mungkin lahir tahun 80-an gitu ya, awal-awal 90-an. Mereka sekarang udah punya anak, punya keluarga gitu. Kita lihat di sini spending terbesarnya adalah di groceries. Ya, groceries, dan di tahun 2020 artinya ini di masa pandemi kita lihat mengalami kenaikan gitu ya. Kemudian dining out, fast food maupun dine in maupun take away dan seterusnya. Dibandingkan dengan ya potensinya yang sangat besar, 2,5 triliun US dollar secara global, karena memang mereka yang memiliki daya beli ya, punya penghasilan gitu. Sementara yang Gen Z mungkin anak-anak dari milenial, mereka ya income-nya dapat dari beberapa dapat dari orang tua, beberapa sudah bisa menghasilkan sendiri lewat aktivitas e-commerce misalkan gitu ya. Kita lihat di sini spending mereka terbesar adalah clothing, shoes ya, fashion gitu ya, accessories dan sebagainya. Kemudian makan, minum, dan berikutnya baru groceries. Nah, ini penting untuk difahami buat mereka yang ingin terjun di dunia usaha, ekonomi kreatif terutama. Perlu saya sampaikan di sini, ekonomi kreatif 3 besar itu adalah yang pertama, yang PDB-nya paling besar itu adalah kuliner. Ya, kulineri atau food itu paling besar. Kemudian yang kedua adalah fashion. Ya, fashion termasuk sepatu. Ini juga kita lihat Instagram juga misalkan makin ke sini dia makin memberikan fasilitasi terhadap e-commerce lewat Instagram. Ya, karena mereka membaca bahwa ini trennya ke depan akan makin besar. Kemudian yang ketiga, PDB terbesar ekonomi kreatif nomor 3 adalah dari kriya atau craft, gitu ya. Oke, itu yang dulu kami menyebutnya sebagai subsektor unggulan. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini juga menarik kemudian milenial dan Gen Z itu tadi suka traveling, suka jalan-jalan, suka mencari dan menemukan hal-hal baru, ingin melihat hal-hal yang baru, gitu ya. Berpergian ke luar negeri atau wilayah asal dan untuk periode yang cukup lama, ini mengarah ke tingkat kebahagiaan yang lebih besar bagi pelancong muda. Ya. Tren wisata ke depan juga menunjukkan bahwa solo traveling atau perjalanan yang dilakukan secara unik sendirian, bukan berombongan ikut travel, itu juga akan menjadi kecenderungan. Kemudian outdoor, ya, outdoor traveling, camping, hiking, trekking, termasuk juga sport tourism, sepeda, gitu ya, lari. Itu juga menjadi tren ke depan. Karena tadi ada perubahan perilaku dari konsumen, mereka menjadi lebih aware terhadap kesehatan, mereka menghindari kerumunan begitu ya, akan lebih menyukai perjalanan secara solo, kalau bisa unik gitu. Ya. Apalagi dengan era medsos ini yang dicari adalah spot-spot Instagramable dan unik. Unik itu artinya kalau bisa belum ada orang yang ke situ. Jadi wisata ke daerah yang mainstream itu udah biasa. Mereka akan mencari tempat-tempat yang anti mainstream.
Oke, kegiatan yang dilakukan oleh pelancong muda saat berada di tujuan meningkat dengan menambahkan elemen pengalaman unik, tadi saya sampaikan, uniqueness. Kalau bisa dia menjadi yang pertama gitu ya, dan kemudian segera upload di akun medsosnya dia. Ini mungkin akan lebih produktif daripada kita mencoba mengembangkan produk wisata premium yang ditujukan untuk generasi milenium, generasi tua maksudnya, before milenial. Ya. Nah ini lanjut. Ya, perubahan millennial behavior terkait dengan COVID, ya, traveling. Seperti yang tadi saya sampaikan, staycation, wellness tourism. Kalau virtual tourism itu sih sebenarnya dia hanya sebagai apa ya, sementara sih. Bagaimanapun menurut saya orang tidak akan puas hanya datang ke Kalimantan Timur hanya melihat video tentang Derawan misalkan. Ya, pada akhirnya mereka akan tetap ingin mengunjungi, merasakan langsung airnya, menyelam di kedalaman, instead of hanya melihat videonya saja. Ya. Video mungkin hanya sebagai apa itu namanya marketing mungkin, dan juga sebagai pelipur lara gitu karena belum bisa jalan-jalan, tetapi bagaimanapun kebutuhan wisata untuk datang langsung ke lokasi itu tidak tergantikan. Kemudian gaya hidup juga berubah, everything online. Sekarang transaksi di online meningkat cukup pesat, terutama food delivery ini. Ini menjadi kondisi gaya hidup yang terutama di kota-kota besar, dapur itu makin tidak termanfaatkan secara optimal gitu ya, mending pesan makanan gitu. Dan kemudian para pengusaha kuliner pun juga kemudian melakukan inovasi, misalkan dengan cloud kitchen, ya, dapur bersama, factory sharing, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ini juga hiburan, e-sport, game. Kami menduga seperti di sini juga tercantum ada peningkatan judul game yang terjual di seluruh dunia. Ini juga peluang. Saya kira bicara ekspor, kita nggak hanya bicara tentang produk fisik, tapi kita juga punya potensi produk non-fisik seperti aplikasi digital dan game. Ya. Ini peningkatannya sangat pesat. Kemudian ini do it yourself. Ini juga menjadi sebuah hal yang bisa kita antisipasi dalam penyediaan produk atau feature produk kita. Oke, saya agak percepat barangkali. Nah, ini adalah tantangan. Next, tantangan para milenial di masa pandemi, mobilitas yang terbatas, kemudian resiko kehilangan pekerjaan. Ini juga rasanya menjadi tantangan. Itulah kenapa sebenarnya semangat dari Omnibus ini adalah, saya singgung sedikit tentang Undang-Undang Cipta Kerja karena memang saya pribadi berpendapat bahwa itu adalah dalam rangka concern kita untuk create a new job gitu ya. Karena pekerjaan-pekerjaan yang pekerjaan lama, pekerjaan old fashion ini akan hilang ya, akan hilang. Tipe pekerjaan juga akan berubah. Itu kita harus siap. Anda para milenials dan Gen Z sudah harus siap. Gitu, termasuk juga pola revenue, pola revenue juga akan berubah. Jadi kita dituntut untuk menjadi lebih produktif gitu sebenarnya. Kemudian juga ada tantangan finansial, ini juga merupakan tantangan yang paling berat bagi para milenial, ya, income berkurang, pengurangan jam kerja dan lain sebagainya. Belum lagi tantangan robotika, ya, penggunaan otomasi, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini next. Ya, ini adalah consumer mega shift yang terjadi di masa pandemi. Next. Ada 4, stay at home lifestyle, bottom of pyramid, going virtual, dan empathic society. 4 hal ini yang menonjol, seperti yang saya tadi sampaikan di awal. Ya,
Next. Ya, ini beberapa contoh rincian dari masing-masing mega shift itu. Stay at home lifestyle karena memang kita harus di rumah membatasi pergerakan, ya. Online shopping menjadi sebuah pilihan, ya, berkegiatan di rumah. Oke. Kemudian nonton bioskop nggak bisa, sekarang muncul berbagai platform OTT, over the top, di mana kita menikmati film-film, misalkan dengan layar kecil, ya bisa juga sih diproyeksikan di TV, tetapi hari ini mau tidak mau kemudian ada perubahan pola konsumsi, gitu ya. Kita nonton lewat Netflix, GoPlay, ya, Disney Plus, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, back to the bottom of pyramid. Jadi perilaku spending itu balik ke kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasar, makan, minum, ya kan, kemudian kesehatan, gitu. Yang ketiga, go virtual, ya. Dan yang keempat adalah empathic society. Oke, langsung ke halaman 21. Next, ya. Ini teman-teman bisa melihat di dalam stay at home economy ini apa yang mengalami penurunan dan apa yang mengalami kenaikan. Ya, the fall and the rise-nya bisa kalian cermati di situ. Ya, bisnis hotel, tourism memang sedang turun. Kemudian airlines, MICE, resto, sport, consumer, elektronik, otomotif, oil and gas, properti itu sedang turun. Tetapi ini yang naik, bisnis yang naik ada home fitness, cleaning service, cloud services terkait dengan digital, hampir semuanya terkait dengan digital, remote working, ya, seperti yang kita lakukan hari ini, bisa mengadakan webinar secara berjauhan tetapi efektif, gitu ya, food delivery dan lain sebagainya. Ya, next. Ya, intinya ini adalah berbagai hal detail, nanti bahan bisa diperoleh, bisa di-share melalui panitia, melalui Bank Indonesia. Saya kira tinggalkan sudah. Intinya adalah teman-teman sekalian, ini kalau saya bahas satu persatu akan butuh waktu yang lama. Intinya adalah bahwa konsumen ini sedang berubah, gitu ya. Mungkin bisa langsung lompat ke halaman 39. Harapan millennials dan Gen Z di era normal pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, ya. Ya, tadi sebelumnya saya sampaikan mengenai perubahan konsumen, itu yang kalau teman-teman semua ingin berkecimpung di dunia usaha, maka perubahan perilaku ini harus benar-benar difahami, gitu ya, supaya kita bisa serve, bisa memberikan solusi yang memang dibutuhkan oleh para konsumen tadi, ya, gitu. Oke. Lanjut, next. Ya. Kita ke depan bicara tentang industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan, ya. Di mana kita ingin menciptakan pengalaman baru, yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif dari bentuk yang non-profit oriented menjadi sesuatu yang menempatkan nilai sosial
budaya dan ekologi pada lingkungan dan masyarakat setempat. Jadi kita bicara tentang 3P lah ini sebenarnya. Bukan hanya profit tetapi juga people dan juga planet. Kami di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memang sedang mengusung tema yang namanya quality tourism. Quality tourism ini artinya sebenarnya bukan hanya mahal, ya, walaupun kita juga dalam konteks ini dimaksudkan adalah supaya turis spending itu juga semakin besar, karena itu yang akan menggerakkan ekonomi kita. Sebagai informasi saja, bicara wisatawan mancanegara, top spendernya itu dari Timur Tengah dan China ya. Itu top spender juga Amerika, satunya Amerika. Itu yang tercatat sebagai top spender wisatawan mancanegara di Indonesia. Kemudian poin kedua ini adalah terkait dengan millennials dan Gen Z. Generasi ini lebih sering ke berbagai tujuan yang lebih luas mencari. Jadi ini memang potensi Bapak dan Ibu sekalian. Pasar domestik kita sendiri dengan demografi yang ada saat ini juga merupakan pasar yang sangat besar, sangat potensial begitu untuk kita garap. Ya. Kemenparekraf juga mendorong inbound tourism. Ya. Nah, Kalimantan Timur saya melihat dengan potensi kekayaan alamnya yang ada. Borneo atau Kalimantan itu kan sebenarnya di mindset dunia global itu sudah langsung kesannya kan seperti kalau kita bicara Brazil gitu ya, Amazon gitu, forest, hutan, adventure, ya, sesuatu yang alami gitu, penuh petualangan. Ini menurut saya satu fitur yang menjadi keunggulan dari Kalimantan secara keseluruhan dan Kalimantan Timur pada khususnya dengan objek-objek wisata yang ada di sana. Nah, tantangannya bagi milenial ini saya sampaikan adalah bagaimana membuat pola perjalanan atau travel pattern. Ini yang memang kita sangat kurang. Saya beberapa waktu yang lalu bicara dengan Asita misalkan. Dari 7.000 anggota Asita yang bergerak dalam inbound tourism itu hanya 5%. Selebihnya adalah lebih banyak bicara, mohon maaf, umroh dan haji, serta memperjalankan orang Indonesia keluar. Nah, ini sebenarnya tantangan untuk kita, bagaimana kita meng-create inbound tourism package, gitu ya. Paket-paket perjalanan yang menarik, bukan hanya buat wisatawan mancanegara, saya sampaikan, tetapi juga wisatawan domestik. Tahun lalu, 300 juta pergerakan wisatawan domestik, 60% terjadi di Jawa. 60% terjadi di Jawa. Dan kebanyakan dari itu adalah wisata religi. Wisata religi, termasuk Wali Songo itu tentunya. Nah, ini sebenarnya tantangan gitu, supaya pergerakan wisatawan domestik kita nggak hanya terpusat di Jawa saja, tetapi juga kemudian bagaimana pergerakan wisatawan domestik itu juga kemudian terjadi ke wilayah-wilayah di luar Jawa, terutama timur ya, mau Kalimantan, Sulawesi, Labuan Bajo misalkan, Kepulauan Nusa Tenggara, sampai ke Papua, sampai ke wilayah Maluku gitu, Morotai dan sebagainya. Ini yang perlu didorong. Tentunya saya sangat paham, kawan-kawan di BI pun sangat paham bahwa ini adalah sebuah kerja bersama, ya, karena banyak faktor yang harus disiapkan, termasuk juga soal accessibility. Karena kalau bicara pariwisata itu kan 3 ya, atraksi, amenity, dan accessibility. Bagaimana akses penerbangan misalkan ke kota-kota di berbagai penjuru tanah air kita, ini juga menjadi satu perhatian yang sangat penting. Gitu.
Kemudian standar pelayanan yang memenuhi istilah kami CHSE compliance, clean, health, safety, dan environment friendly. Nah, CHSE ini sebenarnya juga merupakan turunan dari sustainable tourism, gitu ya. Bagaimana kita memberikan perhatian juga pada aspek lingkungan. Gitu. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Teman-teman sekalian, mohon maaf, saya harus pamit. Tidak bisa menemani sampai akhir. Pak Tutu, mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih atas invitasinya. Maju terus ekonomi, khususnya di Kalimantan Timur. Saya yakin potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kalimantan Timur ini sangat luar biasa. Saya sangat ingat bagaimana salah satu kabupaten Kutai Kartanegara kalau nggak salah, ada potensi musiknya juga di sana. Saya tahu beberapa waktu di Ekra, pariwisatanya juga demikian, gitu ya. Balikpapan, Samarinda, bahkan di Balikpapan ada Baecraft juga, Balikpapan kreatif. Nah, ini saya kira potensi. Kenapa? Ini pandangan saya, Pak Tutu. Kalau kita bicara industri, itu mungkin kita masih harus siapkan pabriknya, gitu kan, infrastrukturnya. Tapi kalau pariwisata ini sebenarnya udah ada, gitu. Ya, lautnya kita sudah punya, hutannya sudah ada. Nah, gimana? Memang tidak mudah, tapi saya kira relatif lebih mudah untuk tinggal merangkaikan itu dalam sebuah pola perjalanan, ya kan, disiapkan. Travel pattern, kemudian desa-desa wisatanya. Ini saya kira akan bisa juga kemudian melibatkan masyarakat setempat, lokal indigenous society atau community-nya ini juga bisa dilibatkan. Gitu. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.